Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada fase B anak sekolah dasar. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila mempunyai 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, kita harus percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, setiap orang harus taat pada aturan agamanya, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing, dan toleransi sesama umat beragama dan antar umat beragama. Dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, kita harus beribadah sesuai agama yang dianut, menghormati pemeluk agama lain, dan hidup rukun dalam toleransi. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, setiap manusia itu setara, beradab dalam setiap tindakan, dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau ada teman yang sakit harus dikunjungi, kita menyantuni fakir miskin dan berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Maknanya, negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, mencintai persatuan dan kedamaian dan tidak mementingkan diri sendiri. Salah satu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita mencintai dan memakai produk Indonesia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama dan berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Pengamalannya saat kita berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan masalah. Sila yang terakhir adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya kita harus adil, tetapi bukan berarti harus sama. Mau bekerja keras dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Materi yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar mengenai norma dan peraturan. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk, serta pantas atau tidak pantas. Jenis norma yang pertama adalah norma agama. Artinya, ada ketentuan hidup yang bersumber dari ketentuan Tuhan yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab. Contohnya, melaksanakan ibadah. Sanksinya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada norma kesusilaan. Artinya, di dalamnya ada ketentuan dalam pergaulan bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya saat mengerjakan soal ujian dengan jujur. Jika tidak jujur, maka ada sanksi, akan merasa bersalah dan menyesal. Norma yang selanjutnya ada norma kesopanan. Artinya, ada ketentuan dalam hidup yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya saat kita memakai pakaian yang layak dan sopan. Jika kita melanggar, sanksinya ada celaan, pengucilan dalam masyarakat. Norma yang terakhir adalah norma hukum. Aturan yang dibuat dan diterapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Contohnya, menaati peraturan lalu lintas, dan jika melarang, ada sanksi berupa hukuman atau dendaan sesuai undang-undang. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun manfaat saat kita menaati peraturan. Yang pertama, turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang kedua, menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain dan membuat bahagia. Materi yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu semboyan. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan,
Prinsip daripada Bhinneka Tunggal Ika ini adalah persatuan dan kesatuan serta tidak mementingkan diri sendiri dan harus mengetahui identitas agar saling menghormati. Untuk saling memahami dan saling mengerti, kita harus mengetahui identitas. Identitas ini bisa dari identitas diri sendiri, keluarga, dan teman-teman. Identitas tersebut adalah informasi tentang diri sendiri, tentang keluarga, dan tentang teman. Untuk mengetahui identitas diri, yuk kita tonton video ini. Halo, selamat pagi. Nama aku Rangga. Aku kelas 2 di SD Tumapel. Alamat rumahku di Tumapel, Mojokerto. Hobiku mengaji dan membaca buku. Cita-citaku ingin menjadi guru. Warna kulitku sawo matang. Bentuk mataku bulat, hidungku mancung. Aku mempunyai rambut yang pendek dan berwarna hitam. Itu merupakan contoh identitas diri. Selanjutnya kita harus tahu juga identitas teman-teman kita dan identitas dari keluarga kita. Yuk kita tonton. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha ada mang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grong. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau nanya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh! Berikut sikap kerjasama dalam menghargai keberagaman. Yang pertama, menghargai budaya lain, tidak menonjolkan budaya sendiri, mau mempelajari budaya lain, menonton budaya lain, dan tidak menjelekkan budaya lain. Materi yang terakhir mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu beragam. Apa sih itu beragam? Beragam itu adalah suatu kondisi di dalam suatu masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek. Baik itu aspek suku, bangsa, agama, ras, sosial budaya, dan perbedaan yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.